Oke, kembali lagi di channel saya ya. Kita tahu Pak Anies hari itu dan Caimin mendatangi KPU pas penetapan Prabowo Gibran ya menjadi pemenang, dan Refli Harun mengecam habis kalau Anies dan Caimin tidak boleh bergabung ke Prabowo Gibran. Dan dia sempat juga bilang kalau saya diajak gabung saya nggak akan terima katanya. Pede kali ya, siapa yang mau ajak gabung ya kan. Kita lihat videonya langsung di stitch sama netizen. Let's go. Geger Refli Harun. Anies dan Muhaimin. Welcome to dunia politik yang sebenarnya, Bapak Refli Harun. Iya betul ya. Merasa dihianati ya. Ya, Ya itulah dunia politik. Pak Prabowo pun pernah dihianati Anies ya kan. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Berseteru di hari ini, besok bisa menjadi sahabat. Hari ini menjadi sahabat, besok menjadi lawan politik. Itulah dunia politik. Iya. 3 kali berturut-turut Bapak Prabowo kalah dalam pemilihan pilpres dari tahun 2000. Saya mengikuti itu 2014 dan 2019. Dia adalah punya jiwa politik yang hebat. Kenapa saya bilang mempunyai jiwa politik yang hebat? Dia mampu menguasai orang-orang itu, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menjadi lawan, menjadi kawan. Iya betul. Dia punya strategi yang kuat. Asik. 2019 kekalahan dia terakhir, dia dengan legowo menerima jabatan menjadi Menteri Menhan dari Bapak Jokowi. Iya betul. Sehingga Bapak Bergabung sukses di tahun ini untuk memimpin negara. Itulah dunia politik. Dunia politik itu jangan baperan. Iya. Harus tebal muka. Artinya apapun yang dibicarakan orang jadi berlalu begitu saja. Ya kan? Itulah dunia politik yang sebenarnya, Bapak Refli Harun. Dan saya yakin Anies Baswedan mempunyai jiwa politik yang hebat, karena dia di bawah naungan Bapak Prabowo sebelumnya. Ya kan? Piye bolo pendukung Anies? Wis mulai kecewa toh? Kalian terbuai oleh omon-omon Anies yang seperti angin. Ciri-ciri orang munafik. Ketika ia berbicara, ia akan berdusta. Ketika ia berjanji, ia akan mengingkari. Dan ketika ia diberi amanah, dia akan berkhianat. Ngono kuwi sik mbok belani demo mati-matian sampai bentrok karo aparat. Giliran nenek celokone awak ora diurus. Ngono iku sik mbok belok. Rugi dong. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Prabowo, saya mengantarkan surat terbuka ini dengan suara saya yang mungkin bisa mewakili 96 juta masyarakat Indonesia. Saya meminta tolong kepada Bapak Prabowo Subianto, jangan masukkan Anies Baswedan dalam kabinet kepemerintahan Bapak Prabowo. Kami minta tolong ya. Kami minta tolong dengan sangat, jangan masukkan seorang Anies Rashid Baswedan ke dalam kepemerintahan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Biarkan Anies ini menjadi rakyat biasa. Karena kalau menurut saya, seorang Anies ini tidak butuh ditolong, dan dia juga bukan rakyat yang miskin-miskin banget. Dengan dia tidak masuk ke pemerintahan Bapak Prabowo, terus dia tidak bisa makan dan tidak bisa bekerja. Anies bukanlah orang yang pantas ditolong. Karena dia juga bukan rakyat yang terlalu miskin. Kalau menurut saya, masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan dalam kepemerintahan Bapak Prabowo.
apabila Bapak memasukkan Anies dalam kabinet kepemerintahan Bapak Prabowo, kami 96 juta masyarakat Indonesia tentunya akan merasa kecewa. Biarkan Anies merasakan bagaimana menjadi rakyat dan menikmati ya hasil perjuangan seorang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Untuk Bapak ini ya, dia dengan pedenya dan mengancam Anies atau membatasi Anies untuk tidak masuk ke dalam kepemerintahan. Terus emang rakyat mana? Rakyat yang 30% nggak nyampe itu. Nah, yang 40 juta itu. 96 juta rakyat Indonesia tidak akan setuju apabila Anies masuk ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Karena apa? Sama aja membiarkan tai mengalir di air yang jernih. Paham nggak? Kalau Anies masuk dalam kepemerintahannya Pak Prabowo, sama aja membiarkan tai mengalir dalam air yang jernih. Ingat, air kencing adalah air kencing, tidak bisa disatukan oleh air yang bersih dan jernih yang bermanfaat untuk banyak orang. Biarkan Anies sendiri ya. Untuk pendukung 01, kalian jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede bahwa Anies ini akan dirangkul dan diajak untuk masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo. Saya dan teman-teman yang lain menolak seorang Anies Rashid Baswedan ini mencampurkan tangannya atau menginjakkan kakinya dalam kepemerintahan Pak Prabowo. Ya. Satu lagi untuk Pak Prabowo, ingat, kalau Anda telah pernah menolong anjing dan lalu Anda telah digigitnya, ingat, jangan pernah menolong ular yang sedang membelit gergaji. Biarkan dia terluka dengan sendirinya karena ulah dia. Ya. Karena apa? Senajis-najisnya anjing yang udah Bapak tolong, najisnya masih bisa dibersihkan. Tapi ular ini akan banyak membawa virus yang akan meracuni banyak orang. Ya, tidak pantas. Biarkan ular itu hidup, kalau bisa hilangkan dari negara ini. Ya, buat pengalaman. Dulu Bapak pernah mendaur ulang sampah. Sampai akhirnya sampah ini bisa bermanfaat sebagian para pendukungnya. Sekarang biarkan sampah itu membusuk, ya, biarkan menjadi sampah yang benar-benar jadi sampah. Halo Repli Harun, pakar hukum tata negara. Akhirnya lo menjadi sampah kan? Kan sudah gue bilang, supaya lo punya otoritas lo memutuskan itu, lo jadi ketua partai. Jangan lo jadi ahli. Ahli itu juga nggak berguna kalau sudah begini. Itu otoritasnya adalah ketua partai masing, ya, untuk bergabung ke pemerintah atau oposisi. Kan sudah dikalkulasi dengan cermat. Kalau di luar untungnya apa, kalau di dalam untungnya apa. Gitu. Sudah aku bilang, akhirnya lo nanti berjalan sendiri lo. Jadi sampah sana sini, ngoceh sana sini. Makanya jadi orang yang cerdas, Repli Harun. Lo masih kenceng aja ngomong karena lo dasarnya sakit hati, jadi gak digubri. Assalamualaikum. Ya, rame saya cermati ya di medsos, utamanya di TikTok. Pendukung 02 ya, yang pro Pak Prabowo ya, itu tidak menginginkan Pak Prabowo untuk mengikut sertakan Pak Anies di dalam kabinetnya nantinya. Kalau untuk saya pribadi, saya percaya Pak Prabowo akan mengambil kebijakan. Beliau akan memilih orang-orang yang tepat, mengingat program kedepannya ini serius, sangat-sangat serius, gitu ya. Jadi saya percaya Pak Prabowo akan mengambil kebijakan yang mampu melegakan hati kita, para pendukungnya. Gitu. Jadi ya, kita berharap, kita doakan Pak Prabowo mempunyai atau mengambil kebijakan yang mampu melegakan hati kita semua. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin setik ya bosku. Dulu Repli Harun ini direksi Pelindo, direksi BUMN di pemerintahan Jokowi. Dia diem karena dia udah dapat jabatan toh menjadi direksi. Cuman setelah dia dicopot,
oleh pihak istana, dia menjadi kalap kayak gini, di mana-mana keluar-keluar, di mana keluar-keluar, di mana keluar-keluar gitu. Jadi terus pemerintahan yang mana yang mau ngajak Refli Harun kok mau ditolak? Yakin mau diajak? Kok pede banget? Bang Refli Harun, kenapa Anda setelah dipecat dari Pelindo, Anda kok menjadi kalap kayak gini? Gitu loh. Pas waktu ada di Pelindo, Anda gak pernah mengkritik pemerintah. Kenapa? Hah? Apa sekarang karena udah gak punya jabatan menjadi kayak gitu? Ya. Oke, itu dia ya komentar langsung dari netizen yang menanggapi Refli Harun mengkecam Anies dan Caimin. Dan Refli terasa dihianati ya. Dia bahkan bilang kalau Anda sudah dibantu, kalau Anda udah didukung, hargain yang udah mendukung Anda, katanya. Udah sampai ngomong seperti itu ya. Mau gitu sekian video dari saya. Bye.